Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan gue Wes. Semoga teman-teman netizen sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Kades Huhu yang nama aslinya Welas Yuni Nugroho SHMH, ngapain-pain ini. Kades Huhu ini bukan kades kaleng-kaleng, ya lain daripada yang lain. Kepala Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Ini viral, selalu bikin viral. Tidak hanya sekedar fisiknya yang bikin dia viral, tapi kinerjanya juga viral, keberaniannya juga viral. Ternyata mungkin tidak banyak orang tahu bahwa Kades Huhu itu seorang sarjana S2. Ya. Nama aslinya, saya ulangi, nama aslinya Welas Yuni Nugroho SHMH. Ya. Magister hukum, sarjana hukum, magister hukum. Ya. Makanya dia berani. Nah, kali ini dia viral karena dia berani menantang keputusan bupati. Ya. Kemarin sudah kita tayangkan tentang pengisian jabatan perangkat yang ditolak oleh bupati. Ya. Bupatinya Dokter Amalia Desiana. Dia seorang perempuan yang menjadi bupati, dokter. Ya. Jadi di Banjarnegara, tepatnya di Desa Purwasaba, ada proses pengisian perangkat desa yang sudah dilakukan dengan sesuai aturan katanya, dan sudah dalam proses itu didampingi oleh Permades, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, sekali lagi yang pernah saya katakan di video sebelumnya, kalau memang proses penjaringan itu ada masalah, seharusnya ASN yang mendampingi dari Dispermades itu sudah mengingatkan. Karena proses ini sudah berjalan tanpa ada peringatan dari Dispermades yang mendampingi, dan kemudian direkomendasi lurah ke camat rekomendasi ke bupati ditolak. Sampai bupati ditolak. Nah, sekarang viralnya, satu, Kades Huhu mau mem-PT-UN-kan keputusan bupati. Dia nggak terima. Kemudian yang kedua, nah ini yang bagus yang kedua ini. Jadi berawal dari ada perintah untuk sosialisasi, perintah kepada BPD dari orang oknum Dispermades, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, via telepon memerintah ketua BPD untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa penjaringan itu ditolak oleh bupati. Kemudian juga camat juga memerintah yang sama. Nah, akhirnya Kades Huhu melakukan sosialisasi sendiri. Yang sosialisasi bukan ketua BPD tapi kepala desa Huhu sendiri. Dia melakukan dua sosialisasi. Sosialisasi yang pertama, sosialisasi perintah dari bupati yang nggak ada perintah tertulisnya. Kemudian sosialisasi yang kedua, dia mensosialisasikan kepada warga masyarakat di sebuah destinasi wisata yang dibuat oleh Kades itu sebagai bumdesnya Purwasaba. Dia sosialisasi bahwa dia akan melantik perangkat desa yang sudah terpilih dan lolos. Di situ ada masyarakat, ada BPD, ada perangkat desa, dan bahkan BPD-nya sendiri mengeluarkan statement bahwa setuju kalau yang sudah melalui tes, melalui tahapan dan lolos itu dilantik. Tidak hanya BPD yang setuju, tapi masyarakat, sebagian besar masyarakat setuju. Kita lihat videonya dulu. Ada pernyataan sikap dengan menolakkan rekomendasi dari bupati seperti apa Pak? Ya, kita tetap akan melantik karena kita selaku kepala desa sudah
melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa Purwasaba melalui mekanisme dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan regulasi. Jadi tidak ada alasan Bupati untuk menolak. Karena apa? Sebelum Bupati memerintahkan Inspektorat untuk Riksus, perintahnya juga sama melalui Sekretaris Daerah, melalui Kepala Inspektorat, Kepala Dispermades, Asisten 1 dan Camat, serta Camat Batur. Itu alasannya apa? Saya sore-sore jam 5 ditelepon ke Kecamatan Mandiraja, saya diperintahkan untuk mengulang dan untuk tidak melantik. Dan saya di situ tentunya menolak dengan tegas, karena tidak ada alasan Bupati untuk memerintah saya seperti itu. Kalau alasan Bupati sebagai dasar adalah PP 16 2026, undang-undang itu tidak berlaku surut. Kita sudah selesai tanggal 18 Februari tahun 2026. Jadi saya tetap dengan tegas akan melaksanakan pelantikan. Bagi yang tidak merasa tidak sesuai, silakan saya tunggu, atau merasa dirugikan, saya tunggu untuk saya di PT UN. Teknisnya seperti apa? Apakah secepatnya atau menunggu momen tertentu? Kita menunggu momen tertentu karena kita data-data semuanya kita sudah kumpulkan. Karena ini sepertinya kita tarung hukum ya. Tapi seharusnya Bupati Banjarnegara setelah melaksanakan Riksus dan katanya sudah ada LHP, sampai detik ini LHP belum dikirim ke kami. Karena apa? LHP itu wajib dari auditor dikirim ke kami selaku kepala desa untuk melakukan tindak lanjut apa temuan dari LHP tersebut. Yang kedua, tahapannya Bupati seharusnya klarifikasi. Saya kepala desa dan semuanya klarifikasi, ada anggota dewan juga boleh diundang klarifikasi dengan bukti-bukti yang ada bahwasanya Inspektorat dalam melaksanakan atau melakukan audit itu banyak ketidaksesuaian, banyak tekanan terhadap peserta, terhadap panitia, begitu juga terhadap saya. Bapak, Ibu semua perwakilan dari Kadus 2, Kadus 4 dan Kadus 5, kira-kira dengan sudah adanya mekanisme dijalankan semua dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa, kira-kira dari bilang tiktok dengan dukung apa ora? Dukung! Tangannya dijunjung, dukung! Dukung! Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Bahwa Bupati Banjarnegara tidak merekomendasi terkait hasil dari seleksi 3 formasi kekosongan kepala dusun, yaitu Kadus 2, Kadus 4, dan Kadus 5. Jadi Bupati orang merekomendasi untuk pelantikan atau pengangkatan perangkat desa, okay? Tapi saya selaku kepala desa juga punya hak, dan saya juga akan tetap membela hak-hak masyarakat yang sudah didapat. Dengan setuju? Angger Bupati orang setuju, siap mari Banjar. Ini hanya perwakilan. Nanti saya yakin kalau saya udah berkata, saya udah ngomong, dari tiap-tiap wilayah Kadus 90% warganya akan berangkat. Setuju? Setuju. Sikopan setuju? Setuju. Oke. Perlu saya sampaikan, dasar saya untuk tetap memperjuangkan hak masyarakat. Saya sudah tulis. Pak Alifuddin, selaku Ketua BPD Desa Purwasaba, dukungannya seperti apa? Apakah mendukung atau tidak? Terus ya dasar yang digunakan seperti apa? Oke, saya bacakan dasar hukumnya ya Pak. Bahwa dasar hukum Bupati Banjarnegara menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa untuk tidak memberikan persetujuan pengangkatan perangkat desa Purwasaba adalah cacat hukum, sebab ketentuan peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan setelah proses penjaringan perangkat desa Purwasaba selesai, sehingga tidak dibutuhkan persetujuan Bupati karena sudah dimandatkan
kewenangan tersebut kepada camat atas nama bupati, dan terlebih bahwa peraturan pemerintah tersebut tidak dapat diberlakukan surut pada peristiwa hukum penjaringan perangkat desa yang telah selesai. Ya, jadi kami BPD Desa Purwasaba mendukung penuh untuk adanya pelantikan kepada perangkat desa yang sudah mendapat nilai tertinggi peringkat 1 di Kadus 2, Kadus 4, dan Kadus 5. Jadi kami BPD Desa Purwasaba mendukung penuh pelantikan untuk perangkat desa yang berperingkat 1 tersebut. Jadi sekarang untuk operasional seperti apa nih desa? Harapannya segera dilantik biar operasional bisa lancar. Ya, untuk kami mendapat aspirasi dari masyarakat untuk segera melaksanakan pelantikan, karena nantinya kepala dusun yang sudah dilantik bisa membantu administrasi ataupun kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pemerintah desa juga terbantu dengan adanya perangkat desa terbaru yang bisa membantu kinerja pemerintah desa Purwasaba tersebut. Sudah selesai, dasar saya untuk tetap melantik. Saya bukannya melawan Bupati Banjarnegara, tapi nyong kudu menjalankan undang-undang, ya. Kalau itu undang-undang, bupati atau siapapun tidak bisa melarang saya. Setuju? Saya bacakan bahwa sehubungan dengan tindakan Bupati Banjarnegara yang tidak dapat memberikan persetujuan pengangkatan perangkat desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana surat Bupati Banjarnegara nomor 400.10 /96 /Bupati/2026 tertanggal 24 April 2026, maka dengan ini saya selaku Kepala Desa Purwasaba menyampaikan: 1. Bahwa tindakan Bupati Banjarnegara sebagai pejabat tata usaha negara dengan tidak dapat memberikan persetujuan pengangkatan perangkat desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana surat Bupati Banjarnegara nomor 400.10 /96 /Bupati/2026 berupa tindakan tertanggal 24 April 2026 merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya, sebab pengangkatan dan pelantikan merupakan kewenangan kepala desa. Setuju? 2. Bahwa dasar hukum Bupati Banjarnegara menggunakan ketentuan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa untuk tidak memberikan persetujuan pengangkatan perangkat desa Purwasaba adalah cacat hukum, sebab ketentuan peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan setelah proses penjaringan perangkat desa Purwasaba selesai, sehingga tidak dibutuhkan persetujuan bupati karena sudah dimandatkan kewenangan tersebut kepada camat atas nama bupati, dan terlebih bahwa peraturan pemerintah tersebut tidak dapat diberlakukan surut pada peristiwa hukum penjaringan perangkat desa Purwasaba yang telah selesai. Yang ketiga, bahwa perlu diketahui proses penjaringan perangkat desa Purwasaba telah dilakukan secara sah melalui mekanisme administrasi dan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai undang-undang desa, peraturan pemerintah, Permendagri, peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 25 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, hingga peraturan Bupati Banjarnegara nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman teknis pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian yang 4, bahwa karena mekanisme penjaringan perangkat desa Purwasaba telah dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, dan Camat Mandiraja sebagai pejabat tata usaha negara atas nama Bupati Banjarnegara yang telah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi pengangkatan perangkat desa telah mengeluarkan rekomendasi pengangkatan jabatan perangkat desa Purwasaba kepada perangkat desa terpilih
nilai tertinggi yaitu 1. Nama Sudianto, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 30 Agustus 1987, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan strip, tempat tanggal lahir Desa Purwasaba, tempat tinggal Desa Purwasaba, RT 4 RW 4, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, direkomendasikan menjadi Kepala Dusun 2 Desa Purwasaba. Tepuk tangan. 2. Nama Ade Setiawan, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 8 Juni 1991, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal Desa Purwasaba, RT 4 RW 4, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, direkomendasikan menjadi Kepala Dusun 4 Desa Purwasaba. Tepuk tangan. Yang ketiga, nama, tempat atau tanggal lahir Anjar Adi Saputra, tempat tanggal lahir Banjarnegara, 21 September 1997, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Desa Purwasaba, RT 7 RW 5, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, direkomendasikan menjadi Kepala Dusun 4 Desa Purwasaba. Tepuk tangan. Kepala Dusun 5 Desa Purwasaba, ngapunten, tepuk tangan. Sebagaimana surat camat Mandiraja Kabupaten Banjarnegara nomor 400.10.2 Kecamatan Mandiraja _2026 tentang tertanggal 18 Februari 2026. Tadi video-video statement-statementnya Kadis Suhu dan BPD juga masyarakat. Dia berani karena berani mem-PT-UN-kan dan berani melantik perangkat desa yang sudah lolos dalam penjaringan itu karena dia sudah melaksanakan tahapan demi tahapan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan menteri. Makanya dia berani. Kalau saja sebagian besar kepala desa itu seperti Huhu, nggak usah persis lah, mendekati lah loyalnya, kemudian royal, bukan loyal tapi royalnya, royal dalam pembangunan. Beberapa pembangunan desa itu dibiayai oleh dia sendiri. Masyarakat juga sering memberi bantuan. Ada daerah yang kena bencana beri bantuan dengan uangnya sendiri. Kemudian proses pemerintahannya juga baik. Dia berani, pinter. Pasti negara ini akan maju. Ya. Bupati-bupati atau wali kota tidak akan berani macam-macam. Termasuk gubernur. Kalau lurah pinter, basis masa bagus kepada masyarakat bagus, dia nggak memiliki dosa dalam pemerintahan, tidak memiliki kesalahan dalam pemerintahan, pasti akan berani dalam arti karena benar. Semoga ke depan kepala desa itu yang dipilih oleh masyarakat itu betul-betul yang ininya jalan, tidak mempertimbangkan uang. Tidak hanya mempertimbangkan uang. Kalau itu yang terjadi, negara kita akan semakin maju. Wassalam.